Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni yang terhormat Bapak Abdurrahman SAG MHum, serta kepada seluruh mahasiswa teman-temanku kelas B yang saya banggakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrin Hidayatullah, biasanya dipanggil Afrin. Di sini saya berada di kelas B jurusan Prodi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Duduknya saya di sini, saya akan menjelaskan, saya akan mereaksikan pendapat yang saya miliki terkait bagaimana sih korelasinya Islam dan budaya, kegiatan-kegiatan tradisi adat Islam dan budaya yang ada hubungannya antara Islam dan budaya di Nusantara ini, khususnya di tempat saya pribadi loh, yakni di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur. Nah, kepo kan ya teman-teman? Yuk simak semuanya mulai awal sampai akhir. Nah, teman-teman penasaran bukan? Bagaimana sih ceritanya? Yuk ikutin saya berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama nih teman-teman, untuk Islam dan budaya khususnya ada di Jawa, di Pulau Jawa. Yang pertama ada tahlilan. Nah, tahlilan ini adalah upacara kenduri atau selamatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kegiatannya apa sih? Yaitu dengan membaca surat Yasin, kemudian dilanjutkan dengan baca surat dan ayat-ayat lainnya. Ikuti dengan kalimat-kalimat tahlil, la ilaha illallah yang seperti itu, kemudian tahmid, alhamdulillah, dan tasbih, yakni subhanallah dan lain sebagainya. Nah, biasanya kegiatan tahlilan ini itu diselenggarakan sebagai ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan seseorang yang telah meninggal dunia, baik itu ketika pada hari ketiga, kemudian di hari ke-7, kemudian di hari ke-40, kemudian di hari ke-100, hari ke-1000 sampai pada haul setiap tahunnya. Jadi intinya untuk tahlilan ini itu kegiatan kita dengan upaya untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal dengan harapan semoga Allah memberikan ampunan, Allah memberikan pahala, memberikan balasan, posisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tradisi ini berasal dari kebiasaan orang-orang Hindu. Kebiasaan orang-orang Hindu dan Buddha yang itu dulunya itu adalah tradisi mereka. Seperti ada kenduri, selamatan, dan sesajen. Nah, dalam agama Islam tradisi ini tuh tidak dibenarkan karena mengandung kemusyrikan. Ya, kemudian akhirnya dibawa pulang ulama-ulama yang pada waktu itu yakni Sunan Kalijogo bermaksud agar orang yang baru masuk ini tidak terkejut karena harus meninggalkan tradisinya, sehingga mereka kembali ke agamanya semula. Dengan cara Sunan Kalijogo tetap tidak meninggalkan tradisi yang seperti itu, tapi beliau memasukkannya kegiatan-kegiatan ataupun pemahaman terkait keislaman.
tradisi yang namanya sekaten. Sekaten adalah tradisi membunyikan musik gamelan yang dimiliki oleh keraton-keraton. Nah, pertama kali hal ini terjadi di Pulau Jawa, yang mana tradisi ini sebagai sarana penyebaran agama Islam yang pada saat itu awalnya dilakukan oleh Sunan Bonang, karena Sunan Bonang memiliki beberapa gamelan-gamelan, kemudian kayak lagu-lagu Jawa, lagu-lagu nyindet dan sebagainya. Dahulu setiap kali Sunan Bonang membunyikan gamelan yang diselingi dengan lagu-lagu yang berisi tentang agama Islam, itu di situ beliau menyelingi juga dengan membaca syahadatain, yaitu asyhadu alla dan seterusnya. Yang pada akhirnya tradisi ini disebut dengan sekaten. Nah, maksud dari sekaten ini adalah syahadatain ya teman-teman, karena sekaten ini juga biasa bersama dengan acara gerebek Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi memang kegiatan sekaten ini dilakukan selain kita bermain musik gamelan, itu juga bersamakan dengan kegiatan gerebek Maulid Nabi itu tadi. Nah, puncaknya acara sekaten ini yaitu keluarnya sepasang gunungan dari Masjid Agung setelah didoakan oleh ulama keraton. Nah, banyak orang yang mempercayai bahwasanya siapapun yang mendapatkan makanan baik itu sedikit maupun banyak yang ada di gunungan tadi, itu akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Itu karena kepercayaannya masyarakat khususnya di Pulau Jawa ya teman-teman. Jadi untuk yang di luar Jawa ya mungkin sedikit ada tidak percaya atau gimana gitu ya mungkin. Nah, beberapa hari menjelang dibukakan sekaten itu dan diselenggarakannya pesta. Yang ketiga teman-teman, yakni ada tradisi yang namanya gerebek. Nah, gerebek ini adalah sebuah tradisi Jawa untuk mengiringi para raja dan para pembesar di sebuah keraton. Nah, maksudnya yakni kegiatan-kegiatan arak-arakan, kemudian iring-iringan bagi para remaja, bagi para raja atau pembesar yang ada di kerajaan tersebut. Nah, gerebek ini pertama kali diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta, yang mana pada saat itu dipimpin oleh Kesultanan Hamengkubuwono pertama. Masya Allah sekali ya teman-teman. Nah, gerebek ini dilaksanakan saat Sultan memiliki hajat dalam beberapa kegiatan, yakni berupa menikahkan putra mahkotanya seperti itu. Nah, gerebek di Yogyakarta ini khususnya itu diselenggarakan selama 3 tahun sekali, yaitu pertama gerebek Pasa, kemudian gerebek Syawal yang diadakan setiap tanggal 1 Syawal, gunanya untuk menghormati bulan Ramadan dan Lailatul Qadar, yang mana hal itu juga bentuk kita sebagai menghormati umat Islam ya, adat umat Islam. Kedua, yakni gerebek besar yang diadakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah untuk merayakan hari raya Kurban. Yang ketiga, ada gerebek Maulid setiap tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain di kota Yogyakarta, ada juga loh gerebek ini, yakni diselenggarakan di kota Solo, di
Cirebon dan Demak, dan selain itu yang berada di Pulau Jawa khususnya. Nah, untuk selanjutnya yakni yang keempat teman-teman, yakni ada tradisi yang namanya megengan atau dandangan. Bahasanya itu agak-agak lain memang, yaitu lah orang Jawa. Nah, dari kita lahir sampai pada turun-temurun, kata megengan ya selalu ada yang namanya terbesit di telinga kita, khususnya di orang-orang Jawa ya. Itu pasti tidak luput dengan yang namanya megengan. Nah, ini adalah sebuah budaya Jawa, ya
yakni selamatan bersama. Intinya kita itu mendoakan sesepuh kita yang telah meninggal dunia di rumah masing-masing atau musola. Nah, megengan sendiri berasal dari kata Jawa, yakni yang berarti menahan atau ngempet. Bahasa Jawanya itu ngempet. Nah, karena setelah megengan kita menyongsong bulan suci Ramadan. Jadi megengan ini yaitu upaya kita mendoakan orang yang meninggal dunia sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Rangkaian membuat megengan ini adalah membuat asahan yang berupa makanan-makanan, yang mana salah satu sajiannya itu menjadi pelengkap asahan, yakni jajanan kue apem. Ya, mungkin teman-teman yang di luar Jawa mungkin asing dengan kata-kata apem. Lah disinilah kita simak bersama-sama. Konon para leluhur berkata bahwa apem ini memiliki makna yakni ampunan atau semacam pengharapan yang begitu tinggi. Supaya apa? Supaya orang-orang yang telah meninggal kemudian kita peringati agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Nah, dulu di waktu sebelum megengan pasti melakukan tradisi mandi bersama. Namanya kalau di Yogyakarta itu siraman ya. Nah, kalau di beberapa daerah itu menyebutnya kadang ada yang padusan. Karena ini merupakan adat istiadat yang ada di Pulau Jawa, yakni megengan. Sebelum adanya megengan itu pasti ada yang namanya siraman atau padusan. Nah, kegiatan megengan sendiri ini biasanya itu dilakukan di masjid-masjid, kemudian di musola, kemudian beberapa juga ada yang di rumah-rumah tetangga atau rumah-rumah saudara. Nah, setelah berkumpul bersama, kemudian berdoa bersama, kemudian kita biasanya itu makan bersama dalam satu majelis itu tadi di rumah atau di musola, atau biasanya bagi anak-anak remaja kecil itu diutus untuk mengantarkan ke rumah-rumah tetangga, ke rumah-rumah teman, seperti itu. Nah, megengan ini sendiri ya teman-teman, itu pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga, yang mana beliau menyebarkan Islam ini di Pulau Jawa. Memang ada dua makna di balik kata makanan, yakni ada apem dan pisang raja. Jika digabungkan maka akan berbentuk seperti payung. Nah, maksudnya payung ini apa? Yakni dimaknai sebagai perlindungan dari segala hambatan, segala mara bahaya, segala bala yang ketika orang menjalankan ibadah puasa itu tadi, agar bahwa apem yang disimbolkan sebagai ungkapan rasa permohonan maaf secara tidak langsung, itu kegiatan ini mulai terasa aus ya, akibat berkembangnya zaman yang kurangnya gairah megengan itu lebih banyak terjadi karena kemakan oleh legitimasi dari lembaga-lembaga pemerintahan desa. Jadi maksudnya karena perkembangan zaman akhirnya tradisi-tradisi yang seperti megengan ini tuh udah mulai hilang, udah mulai menyusut satu demi satu di berbagai daerah. Nah, ini sayang sekali kalau tidak kita lestarikan, kalau tidak kita budayakan kembali. Karena sudah sangat jarang pemerintahan yang menginstruksikan masyarakat warganya untuk melakukan tradisi megengan secara bersama-sama. Maka megengan menjadi inisiatif pribadi yang tidak terorganisir sebagaimana sebelumnya. Nah, walaupun Ramadan sudah mulai jarang menjadi kegiatan komunal karena tergerusnya zaman, itu semoga kita bisa tetap mengenangnya sebagai warisan kearifan lokal di masyarakat Jawa.
Nah, untuk selanjutnya yakni berada di posisi kelima, yakni tradisi Suranan. Nah, Suranan ini dalam penanggalan Islam adalah bulan Muharram. Pada bulan tersebut, masyarakat itu, khususnya masyarakat di Pulau Jawa, itu berziarah kepada para makam para wali, para orang-orang yang alim. Nah, selain itu, mereka membagikan makanan khas berupa bubur suro yang melambangkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarakat Jawa khususnya di Solo dan Surakarta masih pegang teguh ajaran yang diwariskan oleh leluhurnya. Nah, salah satunya adalah ajaran-ajaran yang masih dilakukan, yakni tradisi malam satu suro. Malam tahun baru ini dalam kalender Jawa yang dianggap sakral bagi masyarakat Jawa karena beberapa tradisi di malam satu suro yang bermula pada zaman Kesultanan Agung yang mungkin sekitar tahun 1613 sampai tahun 1645 Masehi. Saat itu ya, masyarakat banyak yang mengikuti sistem penanggalan tahun Saka yang mewarisi dari tradisi Hindu. Hal ini sangat bertentangan dengan yang telah dicetuskan oleh Sultan Agung tadi. Nah, yang menggunakan sistem kalender Hijriah, yakni Sultan Agung yang menggunakan sistem kalender Hijriah ini yang diajarkan dalam Islam. Nah, Sultan Agung kemudian berinisiatif untuk memperluas ajaran Islam di tanah Jawa dengan menggunakan metode perpaduan antara tradisi Jawa dan Islam sebagai perpaduan Islam. Dipilihlah tanggal 1 Muharram yang kemudian ditetapkan sebagai tahun Jawa. Nah, intinya dari kegiatan yang tadi dilakukan oleh masyarakat tradisi Hindu itu bertentangan dengan apa yang telah dicetuskan oleh Sultan Agung tadi. Jadi oleh sebab itu Sultan Agung ingin memperluas ajaran Islam ini dengan menggunakan metode perpaduan antara tradisi Jawa dengan Islam sebagai bentuk perpaduan itu tadi. Hingga saat ini setiap tahunnya tradisi malam satu suro itu selalu diadakan oleh masyarakat Jawa, hampir semuanya rata. Nah, malam satu suro sangatlah melekat dalam budaya Jawa. Iring-iringan rombongan masyarakat atau yang biasa kita sebut itu dengan kirap, dengan iring-iringan, itu menjadi salah satu yang biasa kita lihat ritual tradisi ini. Jadi banyak para sesajen, kemudian banyak benda-benda yang dinobatkan sebagai benda-benda sakral dan lain sebagainya. Nah, pada adidalen para adidalem keraton itu hasil kekayaan alam yang berupa gunungan tumpeng serta benda-benda pusaka yang menjadi sajian khas dalam iring-iringan kitab yang biasa dilakukan tradisi dalam malam satu suro. Jadi tradisi-tradisi yang biasanya dilakukan itu yaitu membawa gunungan tumpeng, kemudian juga benda pusaka. Itu hampir secara keseluruhan merata. Nah, karena pada malam satu suro ini menitik beratkan pada keraton keramat dan keselamatan, ya, itu karena pada malam satu suro ini biasanya selalu diiringi dengan ritual pembacaan doa dari semua umat yang hadir merayakannya. Karena hal ini kenapa kok dilakukan? Karena bertujuan untuk mendapatkan berkah, supaya mendapatkan berkah dan penangkal datangnya malah bahaya. Karena kalau di Islam malam satu suro itu diyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan bala kurang lebih sekitar ribuan lah ininya. Nah, itu kegiatan seperti ini tuh kita upaya untuk ikhtiar, kita upaya untuk berusaha, kita berdoa supaya dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Selain itu, sepanjang bulan suro, masyarakat Jawa meyakini harus bersikap eling atau ingat dan waspada. Eling di sini diartikan harus tetap ingat siapa dirinya, kemudian di mana kedudukannya sebagai ciptaan Tuhan. Kemudian sementara waspada berarti manusia harus tetap waspada, harus tetap menjaga diri dari godaan-godaan yang menyesatkan.
ada di nomor 6 ya teman-teman, yakni ada tradisi yang namanya nyadran. Nah, istilah nyadran itu berasal dari kata sadran yang dalam bahasa Jawanya itu berarti ziarah atau nyekar. Ya. Nah, dalam bahasa Kawi dari kata serada yang artinya upacara peringatan hari kematian seorang. Nah, nyadran ini adalah tradisi Jawa yang bertujuan untuk menghormati orang tua, leluhur-leluhur mereka dengan melakukan ziarah kubur dan mendoakan arwah mereka. Jadi intinya nyadran ini ziarah kubur ya, kita mendoakan apa yang telah wafat ya, orang-orang di sekitarnya yang telah wafat itu kita mendoakannya. Nah, di daerah lain nyadran ini diartikan sebagai membersihkan, sebagai bersih makam para leluhur dan sedulur saudara, kemudian bersih desa yang dilakukan dari pagi sampai menjelang subuh. Intinya nyadran ini tidak semua daerah di Pulau Jawa itu murni hanya menziarahi ke makam, cuman di beberapa daerah juga itu pasti ada sebelum itu ya, sekalian ke makam itu kita bersih makam, bersih lingkungannya, kemudian kita biasanya juga makan bersama-sama. Nah, nyadran ini dimaksudkan sebagai sarana mendoakan leluhurnya yang telah meninggal dunia, mengingatkan diri bahwasannya setiap manusia itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah, kegiatan ini itu biasanya dilakukan di awal bulan suci Ramadan ya. Nah, juga dijadikan sebagai sarana untuk melestarikan budaya gotong royong dalam masyarakat, sekaligus menjadi upaya untuk menjaga keharmonisan masyarakat dalam bertetangga melalui kegiatan-kegiatan seperti Gembul Bujono, yang mana diartikan Gembul Bujono ini yaitu makan bersama. Jadi nyadran ini selalu juga dilaksanakan di setiap tahun untuk melestarikan tradisi tersebut secara turun-temurun. Jadi memang tradisi seperti nyadran ini sudah menjadi khasnya Pulau Jawa ya, khususnya teman-teman. Jadi memang kegiatannya seperti ziarah kubur, mendoakan, kemudian kita bersih gotong royong bersama dengan masyarakat sekitar, dengan harapan semoga tetap terjalin akur rapat seperti itu. Nyadran ini, tradisi ini memiliki prosesi di waktu pelaksanaan yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Yakni tradisi ini berasal dari bahasa Sanskerta yang mana kata ini berarti serada yang artinya keyakinan. Karena tradisi ini merupakan suatu bentuk kepercayaan masyarakat terhadap nenek moyang atau yang dikenal dengan animisme. Ya, tidak semuanya di daerah Pulau Jawa itu khas murni itu semuanya itu khusus kepada Allah SWT, tapi juga beberapa itu ada yang masih mempercaya adanya nenek moyang mereka. Seiring dengan berjalannya waktu, agama Islam ini itu mulai masuk dan disebarkan di Pulau Jawa. Lambat laun istilah serada ini berubah menjadi sandranan dan atau berubah menjadi nyadran. Nah, sampai pada zaman sekarang nyadran ini menjadi ajang perkumpulan dengan berbagai makanan tradisional, makanan-makanan yang mengingatkan kita pada zaman dahulu kala itu untuk saling memberikan satu sama lain, sekaligus menjadi ajang untuk kita silaturahmi, menjalin keharmonisan masyarakat dengan masyarakat sekitar.
sampailah kita pada yang tradisi terakhir ya teman-teman. Tradisi terakhir yakni tradisi yang bertempat di nomor ke-7, yakni ada tradisi Lebaran Ketupat ya, ketupat. Nah, Lebaran Ketupat ini itu disebut dengan Ba'da Kupat yang dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Nah, ketupat ini itu adalah jenis makanan yang dibuat dari beras dengan janur, yaitu daun kelapa yang masih muda ya. Jadi komposisinya untuk membuat ketupat itu pertama dari janurnya kelapa yang dibentuk seperti belah ketupat ya. Jadi selang-seling gini-gini, inilah ini. Nah, jika kita mempercayai Lebaran hanya sekali, maka sebagian masyarakat Jawa Lebaran bisa dilakukan 2 kali, yakni bulan suci, bulan Idul Fitri ya, Lebaran Idul Fitri, kemudian juga Lebaran Ketupat. Tradisi ketupat ini adalah Lebaran hari ke-7 atau Lebaran Syawalan yang lebih dikenal dengan Lebaran perayaan hari kedua, karena Lebaran ini adalah tradisi khasnya Jawa yang biasanya disebut sebagai hari raya kecil setelah Hari Raya Idul Fitri atau hari raya ya, setelah Hari Raya Idul Fitri. Dan setelah melakukan puasa Syawal selama 6 hari, itu puasa kecil yang dibandingkan dari Idul Fitri itu tadi, itu didahului puasa Ramadan selama 1 bulan. Jadi puasa Ramadan selama 1 bulan dulu, kemudian Hari Raya Idul Fitri, kemudian puasa lagi 6 hari. Setelah itu baru Hari Raya kecil, yakni Hari Raya Ketupat, Lebaran Ketupat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun disimak nggih. Alhamdulillah. Berikut itulah tadi video-video terkait tradisi dan adat istiadat yang berada di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa ya. Semoga kita tetap bisa menjaga, tetap bisa melestarikan budaya-budaya khususnya di Pulau Jawa ini ya teman-teman. Karena Insinyur Soekarno, presiden pertama kita Indonesia ini, beliau berkata pada jas merah. Mungkin teman-teman tidak asing dengan jas merah, yakni jangan sekali-kali melupakan sejarah. Di sini juga bisa diartikan bahwasanya sejarah ini adalah adat istiadat. Jangan sampai karena perkembangan zaman, karena perkembangan dunia ini, akibatnya zaman itu tadi, tradisi tadi itu menyusut. Jangan sampai. Nah, itu tugasnya kita sebagai mahasiswa harus menjadi generasi yang maju, generasi yang nanti bisa membawa pada zaman-zamannya dulu, tetap bisa melestarikan zaman-zaman dulu untuk diimplementasikan kepada zaman sekarang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kelebihan itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kurangnya ataupun kurang difahami atau kurang jelas dengan penjelasan yang tadi saya ucapkan, itulah memang dari saya pribadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.